Halo, salam jumpa kembali. Selamat datang di channel ini. Dalam video ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bahasa pemrograman Java. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bagaimana melakukan instalasi, melakukan setting sistem variabel, kemudian kita membuat satu folder project, membuat satu source code sederhana dengan menggunakan editor Notepad++, kita melakukan kompilasi, dan kita melakukan execute atau menjalankan program yang sudah kita buat. Dalam video ini kita akan bahas materi berikutnya, yaitu mengenai variabel. Variabel adalah konsep penting yang perlu dipahami dalam semua bahasa pemrograman. Jadi bukan hanya dalam bahasa pemrograman Java, tapi dalam semua bahasa pemrograman. Kira-kira definisi variabel adalah sebagai berikut. Variabel digunakan untuk menyimpan satu nilai dengan tipe data tertentu. Jadi variabel itu menyimpan satu nilai dan memiliki tipe data tertentu. Itu kata kuncinya. Ada tiga hal yang perlu kita pahami mengenai variabel. Pertama adalah deklarasi. Kedua adalah deklarasi dan inisialisasi. Ketiga adalah pemberian nilai atau assignment. Untuk masing-masing ini ada formatnya, deklarasi seperti ini, deklarasi dan inisialisasi seperti ini, assignment seperti ini. Kita akan kembali lagi ke definisi dan format ini nanti. Biar kita mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, kita langsung lihat aja contoh source code bagaimana kita menggunakan variabel. Oke, seperti sebelumnya kita menggunakan Notepad++ untuk menulis source code kita. Karena itu kita buka Notepad++ kita, kalau kita membuat satu file baru, kita tekan ini, new, akan muncul satu lembar baru ya, kosong, belum ada isinya. Nah, kita coba ini, tulis source code kira-kira seperti ini. Jadi kita bikin satu kelas baru namanya variabel. Oke, isinya sebagai berikut. Nah, kemudian kita perlu menyimpan kelas tersebut. Jadi, seperti yang kita ingat, bahwa satu kelas itu harus disimpan dalam physic file, di mana nama physic filenya itu sama dengan nama kelas yang bersangkutan. Jadi kalau kita simpan, maka si kelas variabel itu perlu kita simpan dengan nama variabel.java. Jadi nama physic filenya harus sama dengan nama kelasnya, oke, dengan akhiran atau extension Java. Itu dia kesepakatan, bukan kesepakatan ya, tapi memang aturan dalam penulisan nama file atau source code di Java. Nah, kemarin juga kita udah bahas bahwa untuk selama belajar tutorial ini, kita meletakkan source code kita itu di bawah folder project namanya Java Console, di mana untuk kalau saya itu lokasinya di sini, di Workspaces SA Training. Nah, ini nama projectnya Java Console, dan folder untuk menyimpan source code itu ada di folder src. Itu kemarin sudah kita bahas, saya coba ulangi lagi untuk mengingatkan, untuk membiasakan. Jadi untuk beberapa waktu ke depan, dalam video atau tutorial, itu masih akan coba dijelaskan mengenai lokasi penyimpanan source code. Oke, setelah kita beri namanya sesuai dengan nama kelas, dan kita arahkan ke lokasi source code, yaitu src di bawah folder project Java Console, maka kita simpan. Nah, oke. Berikut, baru kemudian seperti biasa, setelah kita membuat satu source code, kita perlu melakukan compile. Melakukan compile, kita gunakan kemarin command prompt. Jadi kalau di Windows disebutnya command prompt. Nah, ini muncul command prompt. Nah, seperti kemarin, lokasi default pada waktu kita membuka command prompt itu adalah C-users, nama user yang digunakan untuk login di Windows. Sedangkan lokasi project kita ada di Workspaces SA Training Java Console. Sehingga kita perlu memindahkan lokasi kursor yang aktif dari sini, users, ke folder project kita, yaitu di Workspaces SA Training Java Console. Caranya seperti kemarin, kita pindahkan drive-nya, karena ini drive yang aktif adalah drive D, maka untuk memindahkan ke drive D itu gunakan perintah sebagai berikut.
Nah, setelah drive yang aktif, drive D, sama dengan drive lokasi folder project kita, maka kita arahkan kursor ini ke folder project kita. Jadi kita cd, kita pakai perintah cd. Jadi workspaces. Kemudian setelah masuk workspaces, kita masuk lagi ke SA Training. Kemudian setelah masuk ke SA Training, kita masuk lagi ke Java Console. Nah, jadi saat ini kondisinya adalah kursor yang aktif ini berada di folder D Workspaces SA Training Java Console, di mana ini adalah folder project kita. Setelah kursor berada di folder project, baru kita melakukan proses compile ya. Jadi proses compile-nya kalau kita ingat itu menggunakan perintah Java -d. Jadi kira-kira ini perintah Java ini kira-kira silakan atau tolong compile kelas dengan nama variable.java yang ada di folder src di bawah folder ini, di bawah directory ini. Jadi kira-kira seperti ini. Yang akan dilakukan adalah sebenarnya mau melakukan compile file variable.java. Sorry sebentar. Jadi sebenarnya perintah ini adalah mau melakukan compile variable.java, yaitu yang ini, yang ada di folder data di workspaces SA Training Java Console src. Walaupun kita hanya menuliskan src di sini, tapi si JDK, si Java, dia tahu bahwa file variable.java itu ada di folder D Workspaces SA Training Java Console. Kenapa? Karena kursor kita itu yang aktif ini ada di folder D Workspaces SA Training Java Console. Jadi pada waktu kita menyebutkan satu folder, ini sebenarnya folder ini relatif terhadap folder yang aktif ya, folder di mana kursor aktif. Jadi sebenarnya itu kita mencari file variable.java yang ada di D Workspaces SA Training Java Console src. Ini dia. Oke, kemudian coba kita compile. Nah, kalau berhasil, maka nanti akan terbentuk satu file yang sama namanya dengan variable, tapi ekstensinya bukan Java, tapi .class ya. Kalau kita lihat di bin, nah ini terbentuk satu kelas baru, satu file baru, namanya sama persis dengan nama yang kita compile, tapi ekstensinya .class. Kemudian setelah kita berhasil melakukan compile, kita melakukan running ya, atau yang menjalankan binary file yang sudah berhasil kita hasilkan tadi dengan menggunakan perintah Java. Nah, jadi ini kira-kira perintahnya. Jadi perintah untuk menjalankan satu binary class itu adalah ini. Itu kita menggunakan perintah Java. Jadi kira-kira ini cara bacanya, tolong jalankan file variable.class yang ada di folder bin. Jadi sebenarnya yang mau kita jalankan adalah ini. Walaupun ini ada extensionnya, tapi dalam penggunaan Java, itu nggak perlu ditambahkan seperti ini ya. Cukup seperti ini. Jadi extensionnya nggak perlu disebutkan. Oke, setelah berhasil kita jalankan, muncul seperti ini. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Sebentar. Nah, mari kita lihat ke source code kita. Dalam source code yang baru kita buat, kita melakukan 3 hal yang tadi kita bahas, yaitu kita melakukan deklarasi dan inisialisasi, dan juga kita melakukan assignment. Seperti sebelumnya, format deklarasi adalah data type dan variable name. Jadi di baris ke-6, kita melakukan deklarasi suatu variabel. Nama variabelnya adalah nama, dan tipe data variabel tersebut adalah string. Kemudian, di berikutnya kita melakukan deklarasi dan inisialisasi. Formatnya itu adalah deklarasi dan inisialisasi adalah data type, variable name, sama dengan dan value. Nah, kalau kita lihat, di baris 9, kita melakukan deklarasi dan inisialisasi. Kita melakukan deklarasi variabel dengan nama umur, dan tipenya adalah integer. Integer ini adalah tipe data bilangan bulat, nanti kita akan lihat mengenai tipe data. Dan setelah kita deklarasi,
kita juga memberikan nilai kepada variabel umur, yaitu dengan nilai 57. Kemudian di baris ke-10, kita juga melakukan deklarasi dan inisialisasi. Kita deklarasi satu variabel dengan nama tinggi badan, dan tipe datanya juga adalah integer atau bilangan bulat, dan variabel tersebut kita beri nilai dengan nilai 186. Berikutnya kita melakukan hal yang ketiga, yaitu assignment atau pemberian nilai. Jadi jika satu variabel sudah dideklarasikan, maka variabel tersebut dapat diberikan nilai ya, dapat diberikan nilai. Ini yang kita lakukan di baris 13. Jadi di baris ke-13 kita memberikan satu nilai kepada variabel nama. Nilainya adalah string John Wick. Jadi string John Wick ini kita berikan kepada variabel nama. Kemudian di baris ke-15 sampai 18 kita menampilkan nilai dari variabel-variabel yang sudah kita deklarasikan dan inisialisasi, dan kemudian kita beri nilai atau assignment. Jadi kira-kira munculnya seperti ini. Ada data pribadi, nama John Wick, umur 57 tahun, tinggi sama dengan 186 cm. Tapi kalau kita lihat di source code kita, itu secara eksplisit ada yang beda ya. Di contohnya, di baris 15 kita lihat, ini data pribadi. Berarti data pribadi ini ditampilkan dari baris 15. Tapi, kalau kita lihat di baris 16, itu hanya menampilkan nama %2%s. Tapi di sini yang muncul adalah nama John Wick. Berikutnya yang sedikit membingungkan adalah di baris 17 itu umur %2%d tahun %n. Tapi yang muncul di konsul itu adalah umur 57 tahun. Dan yang terakhir di baris 18 itu ada tinggi badan %2%d. Tapi yang muncul adalah tinggi badan 186 cm. Ini ada hubungannya dengan metode printf. Jadi selain kita belajar mengenai variabel, yaitu deklarasi dan inisialisasi, dan kemudian assignment, kita juga menggunakan metode printf dengan format tertentu ya, ini akan kita coba lihat detail. Tapi setidaknya kita sudah tahu dulu bagaimana cara melakukan deklarasi satu variabel, yaitu dengan format seperti ini. Kita buat namanya, kemudian tipe datanya. Kemudian untuk melakukan deklarasi dan inisialisasi, itu sama seperti deklarasi, bedanya adalah setelah kita mendeklarasikan, kita juga memberikan langsung nilainya ya. Jadi untuk variabel umur dan tinggi badan, selain kita deklarasi, kita juga langsung memberikan satu nilai awal, karena itu disebut initialization. Sedangkan assignment itu boleh dilakukan setelah variabel dideklarasikan. Jadi variabel setelah dideklarasikan atau setelah deklarasi dan inisialisasi, itu nilainya dapat diberikan ya, atau dapat diubah-ubah. Ini contohnya ini. Ini kita memberikan satu nilai John Wick kepada variabel nama. Mari kita lihat mengenai metode printf. Jadi karena kita perlu coba bahas mengenai metode printf, karena di source code kita dan di source code berikutnya, kita akan sering menggunakan metode printf ya. Jadi metode printf, metode yang digunakan untuk melakukan format data yang akan ditampilkan di output terminal. Pertama kita pahami dulu, ini adalah output terminal. Jadi kalau di Windows, command prompt itu adalah output terminal. Jadi metode printf digunakan untuk melakukan format data yang akan ditampilkan di output terminal. Format penulisan metode printf itu ada beberapa ya, tapi yang akan kita gunakan 3, yaitu sistem metode printf dengan satu parameternya string, metode printf dengan dua parameter, string dan arguments. Sebenarnya argumentsnya ini akan kita lihat ini bisa lebih dari satu. Kemudian yang ketiga adalah metode printf dengan parameter pertama locale, parameter kedua string, dan parameter ketiga adalah arguments. Di source code kita sebelumnya, kita sudah menggunakan ini ya. Jadi kita sudah menggunakan format pertama dan format kedua. Format pertama adalah metode printf dengan hanya
satu parameter yaitu string. Nah, ini kita lihat, ini sudah kita gunakan. Jadi di baris ke-15 kita sudah menggunakan metode printf dengan format 1, di mana metode printf itu hanya menerima satu parameter dan tipenya adalah string. Di baris 16, 17, dan 18 kita menggunakan metode printf format kedua, yaitu printf string format, kemudian objek arguments-nya. Nah, di sini kita menggunakan dua ya, ini parameter pertama yaitu string, ini parameter kedua itu arguments. Di baris 17 juga sama, parameter pertama itu string, parameter kedua arguments. Nah, yang ketiga juga sama, di baris 18 juga sama. Ini string, jadi string itu adalah jika ada di update ini petik 2, itu stringnya. Jadi ini petik 2, sesuatu yang di-update petik 2 itu string. Seperti ini John Wick juga string, data pribadi juga string, nama titik 2 bla 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 itu string, umur titik 2 %d tahun %n itu string. Jadi apapun yang di-update oleh petik 2 itu dikenal dengan tipe data string ya. Oke, jadi kita udah lihat bahwa di source code kita ini di kelas variabel kita sudah menggunakan dua jenis format printf, yaitu printf yang format pertama yang hanya menerima satu parameter, parameternya berupa string. Kemudian format kedua yaitu format parameter pertamanya string, parameter berikutnya adalah objek. Di sini parameter pertamanya string. Kemudian ada parameter kedua, yaitu kebetulan di sini string ya, string juga. Tapi kalau kita lihat di baris 17, parameter pertama string, parameter kedua tipe data integer. Begitu juga dengan baris 18. Apa sih sebenarnya yang terjadi di baris 15, 16, 17, 18 ini? Setelah kita lihat bahwa format yang digunakan adalah format 1 dan format 2. Nah, mari kita lihat. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat source code kita di baris 15, itu metode printf-nya seperti ini ya. Jadi metode printf-nya system out printf data pribadi %n. Jadi ini simpelnya menampilkan karakter string yang ada di dalam ini, di dalam parameter ini ke konsol. Nah, ini menggunakan sistem out print yang format pertama ya, jadi format pertama. Baru kita lihat yang baris 16, baris 16. Baris 16 ini kira-kira seperti ini. Jadi sistem outprint nama, %s, %n, nama. Kalau kita tahu, nama sendiri itu adalah variabel. Kalau kita lihat source code-nya, nama itu adalah variabel. Di sini kita beri nilai, di sini kini kita deklarasi. Nah, di sini kita lihat nama itu diisi dengan string John Wick. Jadi kira-kira seperti ini. Pada waktu metode printf menemukan karakter %s, maka %s ini akan digantikan dengan nilai dari variabel yang tipenya string juga. Jadi %s ini digunakan untuk menampilkan nilai variabel dengan tipe data string. Sehingga pada waktu ini dijalankan, %s ini akan digantikan dengan nilai variabel nama, yang dimana nilai variabel nama adalah John Wick. Sehingga pada waktu ditampilkan ke konsol, yang muncul adalah nama titik 2 John Wick. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya apa yang terjadi di baris ke-16. Yang terjadi di baris ke-16, ya, seperti kita gambarkan ilustrasi seperti ini ya. Jadi %s ini itu akan digantikan atau menampilkan nilai variabel yang ada di sebelah kanan, yang ada di atribut. Nah, variabelnya itu harus tipe datanya sama. %s itu tipe data string, maka nama juga harus tipe data string. Nah, karena nama memang tipe data string dan nilainya John Wick, maka yang muncul adalah namanya John Wick. Nah, format yang kita gunakan adalah kita menggunakan metode printf format kedua, di mana ini ada string dan ini ada argumen ya, argumen. Kemudian kita teruskan ke baris 17. Baris 17 kira-kira seperti ini. Jadi metode print umur titik 2 %d tahun %n. Nah, jadi sama seperti di atas, metode printf jika menemukan %d
dia akan mencari di arguments di sebelah kanan, ini kan parameter pertama string, ini parameter kedua arguments. Maka jika metode printf menemukan %d, maka dia akan mencari nilai atau variabel yang tipenya bilangan bulat, yaitu bisa integer, dalam hal ini integer ya. Nanti akan kita lihat, dia akan mencari nilai variabel atau satu nilai yang tipenya itu bilangan bulat. Integer itu adalah tipe bilangan bulat. Nah, sedangkan di sini kita sebut umur. Jadi sebenarnya %d ini akan menampilkan nilai dari variabel umur, yaitu 57. Sehingga pada waktu konsol dijalankan, itu akan muncul sebagai berikut. Umur 57 tahun. Kemudian kita lihat lagi di baris ke-18, apa yang terjadi dengan baris ini. Jadi sama. Jadi di baris ini, kita menggunakan metode printf dengan format sebagai berikut. Nah, metode printf menemukan %d. Karena itu, maka metode printf akan mencari ke sebelah kanannya, ke arguments, yaitu tipe data atau nilai yang tipenya untuk %d ini adalah bilangan bulat. Dalam hal ini, tinggi badan itu tipe datanya int, dan int itu masuk ke tipe data bilangan bulat. Maka pada waktu di konsol akan muncul tinggi badan titik 2 186 cm. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kita balik lagi. Nah, jadi sebenarnya metode printf itu memiliki conversion karakter. Conversion karakter itu adalah sebagai berikut ya. Mungkin ada masih beberapa lagi, tapi kita akan bahas yang kita gunakan selama belajar di video ini. Jadi %n itu untuk pindah baris baru, %s itu menampilkan nilai tipe data string, jadi kita sudah lihat tadi. %s itu menampilkan tipe data string, karena nama ini tipe data string jadi cocok. Kemudian %d menampilkan nilai tipe data bilangan bulat. %d ini menampilkan nilai tipe data bilangan bulat. Umur ini tipenya int. Nanti akan kita lihat int sebenarnya atau integer itu masuk ke tipe data bilangan bulat. Kemudian %f menampilkan nilai tipe data bilangan pecahan. Di sini kita belum lihat, nanti akan kita lihat. Tapi kira-kira konsepnya sama. Kalau ini %d, ya nanti tinggal diganti %f. Begitu juga ada %b, yaitu menampilkan nilai tipe data bulan, dan %o menampilkan nilai tipe data objek. Untuk yang tiga di atas, %n, %s, %d, kita sudah lihat ya. Kita sudah lihat di kelas yang barusan kita buat, yaitu kelas variabel. Jadi kira-kira cara kerjanya seperti itu. Oke. Nah, setelah kita belajar mengenai deklarasi, dan inisialisasi, dan assignment, kita coba lihat lagi nih bentuk lain dari metode printf ya. Jadi kita lihat, karena di sini kalau kita baca ya, format kedua metode printf ini parameter keduanya tuh bisa lebih dari satu, karena di sini arguments ya. Arguments itu kalau kita tahu bahasa Inggris, S itu menandakan jamak. Jadi contohnya car itu satu, kalau cars itu lebih dari satu. Jadi kalau di bahasa Inggris, mungkin kalau ingat ya, bentar. Kalau car itu satu mobil, tapi kalau cars pakai S itu mobil lebih dari satu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat, di sini juga parameter keduanya ternyata arguments ya, bisa lebih dari satu. Nah, biar kita dapat pemahamannya, apa maksudnya, mari kita lihat di source code. Langsung kita bikin source code baru. Nah, tujuan dari source code ini kita mau menunjukkan cara menggunakan metode printf yang argumentsnya lebih dari satu, dan juga bagaimana melihat conversion karakter %s. Karena di sebelumnya belum terlalu jelas ya, di source code kita sebelumnya belum terlalu jelas tujuan dari %n ini. Nah, lebih baik kita bikin satu source code khusus untuk menjelaskan mengenai %n ya. Oke.
kita bikin satu kelas baru namanya sistem outprint. Karena itu kita perlu simpan kelas ini di folder srt di bawah folder project kita, dan nama fisik filenya itu harus sama persis dengan nama kelasnya, yaitu sistem outprint dengan akhiran Java atau extension Java. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, seperti biasa, kita lakukan compile. Compile-nya kita bisa gunakan soal yang sebelumnya kita gunakan, tinggal kita ganti dengan nama kelasnya, dengan nama filenya. Oke, kemudian untuk merunningnya atau execute-nya juga kita tinggal gunakan perintah sebelumnya dan kemudian kita ganti dengan nama kelasnya. Nah, oke, mari kita lihat. Jadi ini tujuannya kita mau lihat cara penggunaan sistem outprint. Jadi di sini di baris 9 sama 10 ada metode printf kita gunakan untuk menampilkan satu string sederhana, yaitu ini baris 1. Kemudian di baris ke-10 ini baris 2. Tapi kalau kita lihat, sebentar, biar agak nggak bingung, kita bersihkan dulu. Nah, kalau kita lihat di baris 9 dan 10, itu jelas kita tulis ya, ini baris 1, ini baris 2. Tapi kenyataannya, waktu kita jalankan, itu nyambung. Ini baris 1 dan ini baris 2 itu nyambung. Jadi, metode printf, dia itu kalau walaupun kita nulisnya ini ya beda baris ya, seperti ini, dia tetap akan memperlakukan itu sebagai satu baris. Kecuali dia menemukan %n. Jadi, balik ke definisi, %n itu digunakan untuk pindah baris baru. Kalau di dalam parameter string yang kita lempar itu nggak ada %n, jadi metode printf nggak akan pernah pindah baris baru. Nah, ini yang kita lihat di baris 9 sama baris 10. Jadi pada waktu baris 9 dan baris 10 dijalankan, walaupun secara penulisan kita pisahkan di dua baris ya, tapi ternyata metode printf dia mengabaikan itu. Dia karena nggak menemukan %n, maka hasilnya adalah ini baris 1, ini baris 2. Oke. Nah, di baris 12 kita ada menggunakan metode printf untuk menampilkan %n. Kalau kita lihat itu sebenarnya untuk pindah baris ya. Jadi pada akhir baris 10 sebenarnya kursor aktif di sini kalau kita gambarkan. Kemudian karena baris ke-12 maka kursor akan turun satu baris ke sini dulu. Dan kemudian ketemu lagi %n lagi, kita akan turun lagi satu baris ke sini. Nah, setelah itu baris 14 dijalankan, maka muncullah ini baris 1. Nah, kemudian ada %n. Karena itu kursor akan turun lagi ke sini. Maka di baris ke-15 muncul ini baris 2. Jadi ini untuk menunjukkan bedanya antara baris 9 dan 10 dan 14 dan 15. 9 dan 10 walaupun kita bayanginnya ini beda baris, tapi karena nggak ada %n, maka si metode printf tidak akan memindahkan baris itu ya. Jadi baris 1 dan baris 2 ini nyambung dalam satu baris. Tapi dengan metode printf yang sama, tapi kita gunakan %n di akhir baris 14, maka hasilnya jadi seperti ini. Ini baris 1, ini baris 2. Sesuai yang kita inginkan. Jadi itu tuh kegunaan dari metode dari conversion karakter %n, yaitu untuk pindah baris. Kemudian kita lihat lagi format yang lain ya. Jadi kalau sebelumnya kita udah lihat format metode printf dengan argumen tapi 1. Nah, ini kita gunakan metode printf dengan satu argumen. Nah, di sini kita akan lihat metode printf dengan lebih dari satu argumen. Ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Hasilnya kira-kira seperti ini. Nama, sebentar. Nah, ini. Jadi kira-kira hasil dari baris 19 kira-kira gini. Nama, John Wick, umur 57 tahun, tinggi 186 cm. Padahal, kalau di source code kita hanya nama titik 2 %s,
umur titik 2 persen D, tinggi badan titik 2 persen D. Jadi cara kerjanya kira-kira seperti ini. Jadi setiap metode printf menemukan persen, apakah persen S, persen D, persen F, dan yang lain, maka metode printf akan mencari pasangannya parameter atribut di sebelah kanannya ya. Jadi kalau gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, ini yang terjadi. Jadi pada waktu kita bikin sistem outprintf persen S, umur persen D, tinggi badan persen D, kira-kira seperti ini. Maka persen S ini akan dicari atau dihubungkan dengan parameter pertama. Kenapa? Yaitu dia, karena persen S muncul pertama kali. Jadi persen S ini akan menampilkan nilai dari variabel nama. Persen D yang pertama ini itu akan menampilkan ke umur. Kenapa? Karena umur ini adalah atribut kedua ya. Jadi umur adalah atribut kedua kalau kita lihat. Jadi ini persen S ini atribut pertama, persen D ini atribut kedua akan ke umur, dan persen D yang ketiga ini akan ke atribut ketiga yaitu tinggi badan. Jadi kira-kira seperti itu cara kerjanya untuk metode printf. Jadi kita udah lihat format pertama itu hanya menerima satu parameter string, contohnya welcome to Java Programming Language. Apapun itu yang dijepit atau diapit dengan petik 2 itu adalah string. Kemudian adalah sistem outprint data pribadi, sama ini diapit oleh petik 2 itu adalah string. Format kedua yang kita gunakan adalah string format kemudian object arguments, di mana di sini argumentsnya bisa lebih dari satu. Kita sudah lihat sebelumnya yaitu metode print sebagai berikut, nama titik 2 persen N nama. Ini adalah string, parameter pertama. Ini adalah atribut, dan atributnya hanya ada satu. Dan kemudian kita lihat contoh lain, kita menggunakan atribut lebih dari satu. Ini string, jadi apapun yang diapit oleh petik 2 itu string. Nah, tapi karena di dalam string ini kita menemukan 3 persen, persen S, persen D, maka di kanannya kita harus menyiapkan 3 atribut ya. Jadi ini sesuai, jadi jumlah persen S, persen D, dan persen D itu harus sama dengan jumlah dari atributnya. Karena ini ada 3, 1, 2, 3, maka atributnya harus ada 3, 1, 2, 3. Dan relasinya itu sesuai dengan urutannya, karena persen S pertama itu akan menampilkan nilai atribut pertama. Karena persen D ini urutan kedua, akan menampilkan variabel atau atribut yang kedua. Dan yang ini urutan ketiga, maka akan menampilkan atribut yang ketiga. Kira-kira itu penjelasan mengenai metode printf. Kenapa kita perlu belajar? Karena nanti kedepannya kita akan sering menggunakan metode printf untuk menampilkan data. Dalam source code yang baru kita buat, kita melihat bahwa satu variabel itu harus memiliki tipe data. Jadi kita lihat di sini nama tipe datanya string, umur tipe datanya int, tinggi badan tipe datanya int. Sebenarnya apa aja sih tipe data yang ada di Java? Oke, kalau gitu mari kita teruskan materinya. Kita coba lihat tipe data apa saja yang mungkin ada di Java. Jadi secara garis besar, tipe data di Java itu dibagi jadi dua, yaitu tipe data primitif dan tipe data kelas. Tipe data primitif itu terdiri dari 8 tipe data, yaitu byte, short, int atau singkatan dari integer, long, float, double, char, dan boolean. Sedangkan tipe data kelas itu adalah semua kelas yang baik itu asalnya dari JDK maupun yang nanti akan kita buat sendiri atau istilahnya user define. Nanti kita akan lihat. Tapi sejauh ini kita sudah menggunakan satu kelas. Kalau kita kembali ke ini, kita sudah menggunakan satu kelas sebagai tipe data, yaitu string. Jadi kita menggunakan string sebagai tipe data untuk variabel nama. Tapi nanti ke depannya kita akan lihat lagi bahwa semua kelas itu dapat digunakan sebagai variabel ya, tipe data variabel. Nah, kita balik lagi ke tipe data. Jadi tipe data primitif dibagi jadi 8.
Ada the byte, short, in, long, float, double, char, boolean. Nah, di masing-masing tipe data ini memiliki nilai minimum dan maksimum ya. Jadi kalau kita lihat dari byte sampai sampai double itu bisa dilihat tipe data bilangan ya. Kalau kita lihat kenapa? Karena nilai minimum dan maksimumnya berupa bilangan. Cuman bedanya ya byte sepertinya lebih kecil daripada short, short lebih kecil dari in lebih kecil dari long. Dan kalau kita lihat ini byte, short, in, dan long ini satu tipe, yaitu tipe bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan atau di belakang koma ya kalau istilah awamnya. Sedangkan kalau float dan double itu kalau kita lihat itu adalah tipe bilangan pecahan. Artinya dia bisa memiliki koma, contohnya 1,5, 2,5 itu adalah bilangan pecahan, sedangkan kalau bilangan bulat itu adalah misalkan 500.000, baru 20, nah itu angka bilangan bulat ya. Yang sedangkan tipe char itu menyimpan nilai char, sedangkan tipe boolean itu hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Jadi khusus boolean itu hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false. Oke. Nah, jadi untuk bilangan tipe data bilangan numbers itu dibagi secara garis besar menjadi dua, yaitu bilangan bulat atau integers bahasa Inggrisnya, kemudian bilangan pecahan yaitu float numbers. Nah, untuk bilangan bulat itu terdiri dari byte, short, in, dan long, sedangkan untuk bilangan pecahan itu adalah float dan double. Jadi kalau kita balik lagi, nah jadi byte, short, in, dan long ini adalah tipe bilangan bulat, float dan double itu adalah tipe bilangan pecahan, char ya karakter, boolean ya boolean, yaitu nilainya true atau false. Oke, kalau gitu biar lebih mendapat pemahamannya, mari kita coba bikin satu source code ya. Kita bikin satu source code baru, seperti biasa, kita new, kemudian kita ini source code-nya. Nah, kita bikin satu kelas namanya variabel 1. Oke. Nah, itu maka kelas variabel 1 ini harus kita simpan dengan nama mana? Dengan nama yang sama yaitu variabel 1 dan akhirannya Java. Oh, kok Visual Basic ya? Salah. Oke, ya. Oke. Dan itu kita simpan di folder src di bawah folder project kita yaitu Java Console. Oke, kita simpan. Nah, sip. Seperti biasa, kita langsung coba jalankan, kita coba compile dan jalankan. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa, baru kita akan lihat cara kerjanya dan apa maksud dari source code variabel 1 ini. Oke, mari kita compile. Seperti biasa untuk melakukan compile, kita perintah Java C, perintah Java C, baru kita beritahu lokasinya di mana, yaitu di src, kemudian nama filenya adalah variabel 1. Dan kalau berhasil, maka akan disimpan di folder bin. Oke, setelah berhasil kita compile dengan perintah Java, kita execute, kita jalankan dengan perintah Java. Nah, perintah Java juga sama, cuman kita ganti namanya sesuai dengan nama kelas yang akan kita jalankan, yaitu variabel 1. Dan kita kasih tahu ke Java, cari variabel 1 ini, file variabel 1.class di folder bin. Oke, muncul ya, panjang nih. Oke, coba kita klik dulu. Oke, hasilnya kira-kira seperti ini ya. Jadi hasilnya kira-kira seperti ini, lumayan panjang. Jadi, oke. Jadi ada muncul seperti ini.
menampilkan data tanpa format, bla bla bla, dan seterusnya ya. Oke, kalau gitu mari kita coba lihat source code-nya. Nah, di source code di kelas variable 1.java, kita melakukan inisialisasi. Jadi kita melakukan inisialisasi variabel, dan di sini kita menggunakan hampir semua tipe data. Jadi tipe data primitif semua kita gunakan. Jadi kita di baris 8 mendeklarasikan variabel namanya umur, tipenya byte, dan kita isi dengan nilai 57. Oke, di baris 9 kita deklarasikan variabel dengan nama tinggi badan, tipenya short, dan kita isi dengan nilai 186. Berikutnya di baris 10 jumlah sekolah, nama variabelnya, tipe datanya int, dan kita beri nilai 35.432, dan begitu seterusnya. Ada di baris 11 ada variabel jumlah penduduk, tipenya long. Baris 12 ada variabel harga motor, tipenya float. Baris 13 ada variabel harga rumah dengan tipe data double. 14 nama variabelnya one char, tipenya char, nilainya ini. Kemudian di baris 15 variabel is finish, tipenya boolean, nilainya false. Kemudian terakhir di baris 16 kita gunakan deklarasikan variabel dengan nama dan tipe datanya string, dan kita beri nilai John Wick, string.johnwick. Nah, kemudian di baris berikutnya kita menampilkan, coba kita lihat. Baris 18 menampilkan data tanpa format. Oh, berarti ini. Oke, ini kita udah bahas tadi. Ini menggunakan metode printf versi 1. Kemudian nama, ini menampilkan nilai variabel nama ya. %s ini digunakan untuk menampilkan nilai variabel nama, yaitu dengan tipe data string, sehingga muncul hasilnya adalah nama John Wick. Nah, ini jika agak lupa boleh dilihat di materi sebelumnya, ada penjelasan mengenai metode printf. Ini juga umur akan menampilkan variabel umur ya, %d. Variabel umur 57, maka umur 57 tahun, benar. Kemudian tinggi badan, di baris 21, tinggi badan %d. %d ini akan menampilkan nilai variabel tinggi badan. Tinggi badan nilainya 186, sehingga munculnya tinggi badan 186 cm, benar. Berikutnya, di baris 22, coba lihat. Di sini kita menggunakan %d, dan %d. Padahal kita lihat itu umur itu adalah tipe datanya byte. Kemudian tinggi badan itu tipenya short. Jumlah sekolah itu tipe datanya int. Nah, kenapa menggunakan %d? Karena balik lagi ke definisi, %d digunakan untuk menampilkan nilai tipe data bilangan bulat. Nah, sedangkan kita tadi udah lihat, bilangan bulat itu terdiri dari byte, short, int, dan long. Jadi, bisa dikatakan, disimpulkan, jika kita ingin menampilkan nilai tipe data bilangan byte, short, int, dan long, kita akan menggunakan %d. Nah, ini kita lihat juga, jumlah penduduk juga itu long ya, dan kita menggunakan %d. Jadi, itu penjelasannya kenapa untuk umur, tinggi badan, jumlah sekolah, jumlah penduduk, walaupun tipe datanya berbeda-beda, tapi menggunakan persen yang sama, yaitu %d, karena keempat tipe data ini itu masuk ke tipe data bilangan bulat. Oke, kemudian kita lihat di baris 24 itu sedikit berbeda, kita gunakan %f. Nah, ini tadi penjelasannya. %f itu digunakan untuk menampilkan data dari variabel dengan tipe bilangan pecahan. Harga motor itu float ya. Float, kemudian harga rumah itu double. Harga motor dan harga rumah itu kita gunakan %f. Kenapa? Karena float dan double itu adalah tipe bilangan pecahan. Float dan double itu adalah tipe data bilangan pecahan. Sehingga untuk menampilkan variabel dengan tipe data float atau double, kita menggunakan %f. Karena itu kita menggunakan %f ya. Oke. Jadi kita lihat, oke, nama John Wick, umur 57 tahun, tinggi badan 186. Baru sebenarnya ini nampilin ini. Jumlah sekolah 35.432, jumlah penduduk 320 juta.
kemudian harga motor 22 juta, kemudian harga rumah 1,5 miliar ya. Oke, 1,5 miliar. Nah, di sini sebenarnya kita udah lihat ya, dari judulnya memang menampilkan data tanpa format. Di sini sedikit agak susah. Kita mau tahu ini sebenarnya angkanya berapa. Oke, kalau ini jelas ya 57, 186. Ini juga karena belum terlalu banyak, jelas 35.432. Tapi kalau ini tadi saya juga sempat bingung tuh, ini berapa ya? Ini oh ternyata 320 juta jiwa. Baru harga motor juga itu 22 juta, harga rumah itu 1,5 miliar. Artinya, pada waktu kita lihat angka-angka ini, itu kita tidak bisa langsung tahu itu angkanya berapa. Kenapa? Karena itu dia, kita menampilkan data tanpa format ya. Jadi, kalau kita gunakan persen D, persen F itu tanpa ada ekspresi lainnya, nanti akan kita lihat berikutnya, itu secara default dia akan menampilkan seperti ini. Jadi pemisah ribuannya nggak muncul. Mungkin kita udah familiar ya pemisah ribuan. Jadi kalau ditulis itu lebih mudah dibaca. Jadi sama sih. Ini adalah kalau ini ya 10.000. Ini juga 10.000. Nah tapi jelas kita akan lebih mudah baca ya. Jadi jika kita lihat ini kita langsung tahu oh ini 10.000. Kalau ini ya kita harus ngitung dulu. Oh iya 10.000. Nah itu. Jadi kalau kita menggunakan persen D dan persen F, karena persen D dan persen F itu digunakan untuk menampilkan tipe data bilangan, nah itu secara default dia hanya menampilkan seperti ini. Belum ada pemisah antara ribuan, kemudian jutaan, miliaran, dan seterusnya. Dan begitu juga untuk bilangan di belakang koma. Karena harga motor itu adalah tipe bilangan float, harga rumah itu tipe data double, dan itu masuk ke tipe data bilangan pecahan. Sehingga mereka pasti memiliki nilai di belakang koma ya, fraction atau bahasa Inggrisnya fraction. Nah, kita lihat di baris 27. Baris 27 menampilkan data bilangan dengan format pemisah pecahan ribuan default JDK. Oke. Nah, kalau kita lihat ini ya hasilnya, untuk yang atas itu tanpa format, yang bawah itu udah lebih mudah ya. Jadi seperti tadi, pada waktu kita baca jumlah penduduk, ini berapa nih, 30 juta kah atau 320 juta? Tapi, kalau menggunakan ini, kita langsung bisa lihat ya. Kita langsung bisa lihat, ini adalah 320 juta. Oke? Nah, jadi seperti itu. Untuk menampilkan data dengan format seperti ini, kita tetap menggunakan persen D ya. Tapi ternyata di sini kita tambahin satu karakter khusus. Jadi kalau kita lihat di baris 31, yaitu jumlah sekolah, yang muncul sudah lebih enak dibaca ya, yaitu 35.432. Jadi sekilas pun kita lihat, kita langsung tahu. Kenapa? Karena kita dibantu. Di sini sudah muncul pemisah ribuan, jadi kita langsung tahu, oh ini 35.432. Untuk menampilkan seperti ini, kita maka akan menggunakan format seperti ini ya. Jadi persen koma D. Jadi dengan menambahkan karakter koma antara persen dan D, itu artinya nilai variabel jumlah sekolah atau nilai data yang ditampilkan itu ditampilkan dengan pemisah ribuan. Bukan hanya ribuan ya, jutaan dan seterusnya, kelipatan 1.000 lah ya, kelipatan 1.000. Nah ini kita lihat di jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu 320 juta. Nah, kita langsung bisa tahu 320 juta karena pemisah ribuan, pemisah jutaan itu sudah muncul. Jadi kita langsung tahu, oh ini 320 juta. Beda dengan di atas. Kita belum tahu nih, ini ribuan atau mana. Oh, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita gunakan karakter koma. Ini karakter koma ya. Di antara persen D itu untuk menampilkan data dengan pemisah ribuan, jutaan, miliaran, dan seterusnya. Ini kita lihat juga nih, miliaran juga ya. Miliaran juga langsung kita lihat, oh 1,5 miliar. Nah, sama, ternyata untuk tipe bilangan persen D atau persen F, untuk menampilkan
pemisah ribuan, jutaan, miliaran, dan seterusnya, kita cukup menambahkan karakter koma di antara persen D dan persen F. Nah, ini kita lihat di sini. Apa yang kita tampilkan itu sudah lebih mudah dimengerti daripada yang di atas ya. Jadi kita sepakatlah pasti lebih mudah membacanya yang ini daripada yang ini. Di ini kita belum tahu juga ini berapa nih, 320 juta atau 32 juta ya. Kalau ini kita langsung tahu, oh ini 320 juta, oh ini 22 juta, oh ini 1,5 miliar. Oke, nah kita lihat ke bagian berikutnya, bagian ketiga, yaitu bagian ini. Nah itu ini dia, itu berarti ini ya. Menampilkan data bilangan dengan format pemisah pecah ribuan sesuai negara. Nah, sesuai negara. Nah, kita balik dulu deh ke yang hasil output dari bagian kedua. Nah, ini sebenarnya ada satu yang nggak biasa. Karena kalau kita tahu, di Indonesia, itu pemisah ribuan itu adalah menggunakan titik ya. Jadi, seperti contoh saya tulis tadi, ini 10.000. Seperti ini. Ya, kalau di sini, ini di Indonesia, ini 10 ya, 10 bilangan pecahan. Nah, tapi ternyata waktu kita jalankan, oh enggak nih, ini 320 juta kok bener. Jadi dia pemisah ribuan jutaannya menggunakan koma. Nah, jadi ini nanti akan terbiasa ya. Jadi di negara-negara di dunia itu ada mungkin lebih, tapi yang kebanyakan ada dua jenis pemisahan ribuan dan bilangan bulat ya. Jadi itu ada dua jenis. Kalau Indonesia itu mengadopsi sistem seperti ini. Pemisah bilangan ribuan, jutaan, miliaran, dan seterusnya, itu menggunakan tanda titik. Oke, sedangkan pemisah bilangan pecahan itu menggunakan, nah ini dulu nih. Jadi kita lihat, sepakat dulu, kalau di Indonesia, 10.000 itu ditulis seperti ini. Dan kalau kita mau nulis 10,5 itu seperti ini. Jadi pemisah bilangan ribuan, jutaan, miliaran, dan seterusnya itu menggunakan tanda titik, sedangkan pemisah bilangan pecahan itu menggunakan tanda koma, contohnya 10,5. Atau misalkan gempa 6,8 skala Richter ya, 6,8. Jadi bukan 6,8 ya. Itulah di Indonesia. Tapi ini bukan cuma Indonesia ya, ada juga negara-negara lain. Tapi ada juga negara lain yang menggunakan formatnya kebalik. Negara lain, contohnya Amerika ya. Itu dia pemisah bilangan ribuannya itu kebalik. Dia bukan pakai titik tapi pakai koma. Baru pemisah bilangan pecahannya itu menggunakan ini. Oke. Jadi kalau kita menggunakan ini, jadi kita lihat ada dua jenis ya. Indonesia itu kalau kita nulis 10.000 itu seperti ini, 10.000, 10 titik nolnya 3 kali. Baru kalau mau menulis bilangan pecahan itu menggunakan koma, 10,5, 6,8. Tapi negara lain, contohnya Amerika ya, itu kebalik. Pemisah bilangan ribuannya itu koma, baru pemisah bilangan pecahannya titik. Jadi kalau menuliskan 10.000, mereka 10, seperti ini. Dan kalau 10, kebalikannya ya, 10,5. Nah, karena itu kita perlu sesuaikan. Karena negara kita Indonesia seperti ini nggak cocok nih. Kalau bagi orang awam, contohnya kita sampaikan ke anak SD ya, dia akan bacanya ini 35,432, bukan 35.432. Padahal, kalau kita lihat source code kita, tujuan kita nggak bahwa jumlah sekolah itu ya 35.000 ya, 35.432, bukan 35,432. Karena itu kita perlu sesuaikan.
pemisah ribuan dan pecahannya dengan standar Indonesia. Nah, inilah yang kita lakukan di bagian ini ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, di sini udah sesuai ya. Jumlah sekolah sama sih. Di sini koma, di sini titik, 35.432. Jumlah penduduknya sama, 320 juta. Harga motornya 22 juta. Pemisah pecahannya itu koma, udah benar. Inilah yang kita lakukan di bagian ketiga. Kalau gitu seperti apa ya caranya ya? Oh, kalau kita lihat, ternyata kita menggunakan format ketiga dari metode sistem printf. Jadi kalau kita balik lagi, nah, untuk metode printf itu ternyata ada 3 penulisan ya. Format pertama, format kedua, yang berikutnya adalah format ketiga. Nah, kalau kita lihat di source code kita, ternyata kita menggunakan format ketiga dari metode printf. Di sini kita menggunakan format locally, parameter pertama, kemudian string format, baru kemudian arguments-nya. Jadi nggak jauh beda dengan yang di atas. Kalau kita lihat ya, stringnya sama, tinggi badan ya, kita lihat tinggi badan. Oh sorry, jumlah sekolah. Jumlah sekolah itu stringnya sama, atributnya sama. Bedanya itu kita tambahkan satu parameter lagi, yaitu locally. Nah, locally inilah yang digunakan untuk menentukan karakteristik dari satu negara. Jadi, seperti kita lihat tadi, kalau kita menggunakan default JDK, itu pemisah ribuan dan pecahan yang digunakan itu tidak sesuai dengan negara Indonesia. Karena itu kita perlu menentukan, tolong dong ditampilkan sesuai dengan pemisah ribuan dan pemisah pecahan di Indonesia. Caranya kita menggunakan locally ya. Caranya kita menambahkan locally. Jadi simpelnya seperti ini. Jadi untuk Indonesia seperti ini ya. Kenapa seperti ini? Ya ini udah aturannya lah. Udah aturan kesepakatan internasional. Sama kalau kita bahas kenapa mata uang Indonesia IDR. Itu udah kesepakatannya. Kalau kita ingat itu mata uang Indonesia. Ya, kenapa IDR? Ya itu udah kesepakatannya ya. Sama. Jadi kesepakatan internasionalnya pun untuk Indonesia lokalinya itu adalah seperti ini, in.id. Ya, jadi ini ya bisa dibilang ya kita tinggal terima aja. Jadi setelah kita gunakan new local ini, hasilnya jadi sesuai. Jadi kita udah lihat bahwa pemisah ribuan adalah titik, pemisah bilangan pecahan adalah koma. Dan itu yang benar berlaku di Indonesia. Itu yang kita lakukan di bagian keempat ya, bagian ketiga, sorry. Bagian ketiga yaitu menampilkan data bilangan dengan format pemisah pecahan, ribuan sesuai dengan negara. Nah, ini kita sesuaikan dengan negara Indonesia, yaitu INID. Nah, berikutnya, kita tampilkan lagi nih. Tapi di sini sebenarnya masih ada yang kurang pas ya. Kenapa? Karena harga motor, ya benar sih, bilangan pecahan itu adalah menyimpan nilai di belakang koma ya. Nilai di belakang koma. Tapi dalam kenyataannya harga motor ya nggak mungkin juga lah 22 juta, 5 rupiah gitu ya. Nggak lazim lah, nggak lazim. Nah, jadi ada kalanya nilai satu variabel bilangan pecahan itu kita mau tampilkan seperti bilangan bulat, yaitu tanpa bilangan pecahan. Nah, ini yang kita lakukan di bagian keempat ya. Nah, selain itu, kalau kita lihat bagian keempat juga rapi. Rapi artinya kalau kita lihat di sini semua rata ya, rata kanan ya. Jadi ini kan agak mungkin sama-sama inilah ya, sama-sama ngerti, udah terbiasa lah bahwa penulisan angka itu normalnya rata kanan, artinya seperti ini, 1,5 miliar, 22 juta. Kenapa? Karena 2 jutanya sejajar dengan ini, 20 juta, puluhan jutanya sejajar, ini ratusan juta, ini miliaran. Jadi itu udah aturan baku dalam dunia kehidupan nyata ya, kehidupan sehari-hari. Jadi saya nggak perlu jelasin. Nah, cuman maksudnya di bagian keempat ini kita sudah melakukan format yang lebih detail lagi. Di sini kita masih menampilkan nilai di belakang pecahan. Tapi di sini karena kita yakin harga motor nggak ada pakai koma-koma, jadi kita hilangkan aja. Nah, caranya seperti ini. Dan kita juga udah menampilkan datanya lebih
lebih rapi ya. Jadi kalau diatur ini lebarnya sama. Nah, itu caranya seperti ini. Jadi kita menggunakan angka ya. Jadi angka, ini artinya lebarnya 15. Jadi lebarnya 15. Dan nilai pecahan di belakang komanya itu nggak dimunculin, yaitu 0. Kalau kita mau munculin 1, tinggal kita ganti 1 ya. Contohnya kita mau ganti 1 nih. Ini kita compile coba. Salah. Mana tadi? Ini. Jadi kalau kita tambahin 15.1, maka lebarnya 15 karakter, tapi kita juga kasih tahu, tolong tampilkan 1 digit di belakang koma, makanya muncul koma 0. Ya. Sedangkan kalau yang di atas, di sebelumnya tadi, ini kita nggak muncul koma ya. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan, tapi memang karena kebutuhan kita harga motor itu nggak mungkin ada komanya ya, harga motor ya masa sih 22 juta setengah rupiah, nggak mungkin ya, nggak lazim lah. Harga rumah juga 1 miliar, 3 rupiah, nggak lazim ya. Jadi kalau kita yakin, kita kasih format aja, artinya walaupun ini bilangan pecahan, tapi kita nggak mau nampilin bilangan pecahannya, karena itu kita kasih 0. Tapi kalau mau nampilin pun ya kita kasih berapa digit di belakang koma yang akan kita tampilkan, itu di sini. Oke. Seperti biasa, setiap source code berubah, kita perlu melakukan compile ya. Itu yang kita lakukan tadi, kita compile, setelah berhasil kita compile, kita jalankan lagi. Ini nah. Jadi harga motor dan harga rumahnya pun sudah tampil lebih rapi. Pemisah komanya sengaja kita tidak tampilkan karena memang kebutuhan kita seperti itu. Kita tulisnya seperti ini. Dan begitu juga dengan harga rumah, nggak perlu nampilin harga ini ya, bilangan pecahan di belakang koma. Sampai sejauh ini, kita sudah melihat bagaimana suatu variabel dideklarasikan, kemudian diinisialisasi, dan juga diberikan satu nilai. Tapi ada yang mau saya tambahkan. Jadi di contoh-contoh yang sudah kita buat, di kelas-kelas yang kita buat, itu kita selalu memberikan nilai untuk satu variabel itu statis. Pengertian statis adalah nilai dari satu variabel itu langsung kita ketik ya. Contohnya di source code kita ini, di kelas variabel, kita langsung memberikan nilai untuk variabel umur itu dengan angka 57. Di baris ke-10 juga tinggi badan kita isi dengan 186. Begitu juga dengan di baris 13 ya, variabel nama dengan string John Wick. Begitu juga di variabel 1 ya, kita ada beberapa variabel dan semua variabelnya kita berikan nilai awal. Ini adalah salah satu pemberian nilai untuk satu variabel. Tapi dalam kenyataannya sangat sedikit kondisi seperti ini, yang justru sebenarnya kita akan banyak memberikan nilai variabel itu secara dinamis ya. Ini kita sebutnya statis. Kenapa? Karena kita langsung menuliskan angkanya. Sedangkan dalam kenyataannya variabel itu nilainya itu akan sangat dinamis. Itu bisa dari banyak proses. Oke, biar kita ini lebih jelas, mari coba kita lihat satu contoh bagaimana variabel-variabel itu bisa mendapatkan nilainya. Mari kita bikin satu kelas baru. Nah, jadi kita bikin satu kelas namanya variabel 2. Tujuan dari kelas variabel 2 ini mau menunjukkan bagaimana suatu variabel itu mendapatkan nilainya. Selain yang sudah kita lihat di contoh-contoh sebelumnya, variabel itu diberikan nilai secara statis. Nanti di kelas ini kita akan lihat bagaimana variabel mendapatkan nilai secara dinamis. Oke, seperti biasa, kelas variabel 2 itu harus disimpan di physics file dengan nama yang sama, yaitu variabel.java, variabel 2.java. Oke, kemudian kita simpan di folder src, di bawah folder project.
Oke, kita simpan ya. Ini setelah berhasil, seperti biasa, kita coba compile dan jalankan biar kita lihat hasilnya ya. Jadi kita coba compile dan jalankan dulu biar nanti kemudian kita bahas apa maksud dari kelas variabel 2 ini. Seperti biasa, kita compile dengan menggunakan sintaks Java, yaitu variabel 2. Karena yang akan kita compile nama filenya adalah variabel2.java. Oke, setelah berhasil baru kita running, kita jalankan. Sama, kita menggunakan sintaks Java. Kemudian nama file yang akan kita jalankan ya kita sebut variabel 2 ya. Nah, di sini agak bingung nih. Oke, di sini kursornya tidak bergerak ya. Nah, oke, mungkin langsung kita isi. Nanti akan kita bahas. Oke. Jadi waktu kita variabel 2 kita jalankan, itu ada satu kegiatan, yaitu satu aktivitas di mana kita perlu mengisi tadi ya. Jadi nama aktor muncul, kemudian kursor kedap-kedip, dan kita harus mengisi sesuatu dari keyboard. Dan setelah kita enter, baru akan muncul yang di bawah ini. Oke, mari kita lihat cara kerjanya. Jadi pertama, seperti biasa, di kelas variabel 2 itu kita melakukan deklarasi maupun inisialisasi ya. Jadi di baris 8 sampai 11 kita melakukan deklarasi dan inisialisasi untuk 3 bilangan. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Dan sebenarnya ada satu lagi sih ya. Ini sesuatu yang baru, scanner. Nanti akan kita lihat apa itu tujuan scanner. Baru baris 14 sampai 16 itu kita deklarasi 3 bilangan, bilangan 4, bilangan 5, dan aktor name. Kemudian di baris 19 kita itu melakukan assignment. Assignment itu adalah memberikan nilai bagi suatu bilangan. Tapi yang umumnya kita lakukan kemarin sebelum-sebelumnya statis, tapi saat ini kita lakukan dinamis ya. Jadi bilangan 4 itu sebenarnya hasil penjumlahan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam kenyataannya nilai variabel itu dinamis. Bukan seperti ini, ada seperti ini, cuma sangat jarang. Yang justru sering terjadi adalah yang kita gunakan adalah nilai satu variabel itu berasal dari operasi matematika. Dalam hal ini contohnya bilangan 4 itu akan menampung hasil penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2. Jadi nilai bilangan 4 merupakan hasil penjumlahan bilangan 1 plus bilangan 2. Jadi ini adalah operasi matematika. Yang kedua adalah kita lihat bilangan 5. Ini nilainya didapat dari pemanggilan satu metode ya. Kalau ini operasi matematika, kalau ini pemanggilan metode. Jadi di sini kita memanggil metode SQRT dari kelas matematika. Apa itu metode SQRT? Metode SQRT itu ini matematikanya untuk ini ya. Jadi akar pangkat 2 dari satu bilangan. Contoh akar pangkat 2 itu seperti ini. Akar pangkat 2 dari 4 itu adalah 2. Akar pangkat 2 dari 16 itu adalah 4. Jadi, nah ini ya. Nah ini suatu pengetahuan dasar waktu kita belajar matematika di SMP atau SMA, saya lupa. Ini kok akar. Nah, jadi SQRT itu adalah metode untuk akar ya, akar dari satu bilangan. Nah, sekedar untuk mengingatkan, akar pangkat 2 dari 4 itu adalah 2, dan akar pangkat 2 dari 16 itu adalah 4 ya. Kalau lihat lagi, akar pangkat 2 dari 9 itu adalah 3. Nah, untuk mengingatkan lagi. Ini kita cuma mengingat sedikit apa sih maksudnya dari akar pangkat 2. Nah, jadi metode SQRT dari kelas matematika ini, math ini, itu adalah tujuannya menghasilkan akar pangkat 2 dari satu bilangan. Nah, jadi di sini kita lihat lagi satu bentuk lain, bahwa bilangan 5 nilainya didapat dari hasil balikan atau return value dari satu metode. Jadi di sini kita udah lihat 2 ya.
Pertama, hasil operasi matematika. Kedua, hasil return value dari satu metode. Yang ketiga, nah itu tadi. Kalau kita ingat, coba kita ulang lagi. Nah, kalau kita ingat, itu yang jadi di baris 25 ya. Jadi baris 25 inilah yang muncul di layar saat ini. Jadi nama aktor titik 2 dan kursornya kedap-kedip. Kenapa itu terjadi? Nah, karena di sini, di baris 26, kita menggunakan satu kelas namanya scanner. Kalau kita lihat, scanner sudah kita deklarasikan dan kita inisialisasi di baris 8. Scanner ini adalah kelas khusus yang disediakan JDK untuk membaca inputan dari keyboard dari aplikasi konsol. Kalau di Windows Command Prompt, kalau dari Linux atau Macintosh mungkin terminal ya. Tapi intinya adalah kelas scanner itu adalah kelas utility yang disediakan oleh JDK yang tugasnya dapat membaca inputan dari keyboard. Nah, inilah yang kita lakukan di baris 26. Jadi, scanner titik nextLine, jadi metode nextLine dari kelas scanner itu berfungsi atau bertugas membaca inputan. Jadi kita dipaksa. Nah, dalam hal ini nggak akan bergerak-bergerak nih. Akan tetap terus gantung seperti itu sampai kita mengisi sesuatu. Nah, contohnya saya ditanya nama aktor, saya masukkan John Wick. Oke, tapi masih kedip-kedip. Ini akan selesai kalau kita tekan enter. Ya, jadi setelah kita tulis atau ketik John Wick, maka kita harus enter agar baris 26 ini selesai. Jadi, selama belum kita enter, ini masih gantung di sini ya. Jadi, di baris 26 ini masih nunggu ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya kita enter, nah prosesnya jalan. Apa yang terjadi? Itu dia tadi. Apa yang kita input di layar, yaitu John Wick, itu akan disimpan di aktor name. Kok bisa? Kok tahu? Lihat. Di baris 34 kan kita tulis tuh, menampilkan nama aktor. Aktor name-nya munculnya John Wick. Jadi kalau kita lihat kronologinya, untuk variabel aktor name, itu di baris 16 itu masih deklarasi ya. Artinya deklarasi aktor name belum punya nilai. Oke? Kapan aktor name punya nilai? Kita runut. Di sini ada assignment. Lihat ya. Di sini ada assignment, artinya aktor name itu nilainya didapat dari scanner nextLine. Jadi return value juga sebenarnya, metode return value. Tapi di sini spesifiknya, return value-nya itu adalah karena membaca inputan dari konsol. Jadi scanner nextLine, dia akan baca inputan yang kita isi dari konsol, kemudian nilai ini disimpan di aktor name. Sehingga pada waktu kita tampilkan aktor name, itu isinya John Wick ya, sesuai dengan yang kita isi. Nah, jadi di sini kita udah lihat tiga ya. Jadi nilai satu variabel itu nggak semata-mata seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu statis ya. Tapi sudah kita lihat bahwa nilai satu variabel bisa dinamis, satu bisa dari hasil operasi matematika, yaitu di baris 19, bisa juga dari hasil return value dari pemanggilan satu metode, baris 22, dan bisa juga dari inputan dari keyboard, yaitu yang tadi kita lakukan, dan itu dilaksanakan oleh baris 26. Ini contoh beberapa cara bagaimana satu variabel itu memiliki nilai. Jadi, tapi mungkin masih banyak lagi. Nanti ke depannya kita, setelah kita masuk materi yang lebih lanjut, kita akan lihat bagaimana variabel itu nilainya dapat berasal dari aktivitas atau operasi-operasi yang lainnya. Tapi di source code ini, kita mau menunjukkan ada 4 cara satu variabel mendapatkan nilai dengan penugasan statis seperti ini, dengan inisialisasi. Hasil operasi matematika, contohnya penjumlahan, hasil balikan atau return value dari satu metode, dan kemudian juga hasil dari inputan dari keyboard ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu yang mungkin perlu kita mengerti mengenai variabel. Jadi sebelum kita akhiri, kita coba kembali lagi ke ya.
Nah, jadi variabel itu ada 3 konsep yang perlu atau 3 hal yang perlu kita mengerti, yaitu mengenai deklarasi variabel. Jadi variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan. Ini deklarasi, formatnya seperti ini. Kemudian mungkin lebih baik kita lihat source code ya, nggak apa-apa. Ini deklarasi, kalau di variabel seperti ini, kalau di source code ini deklarasi. Kemudian ada deklarasi dan inisialisasi, formatnya seperti ini, data type, variable name, value. Ini juga kita lakukan. Ini contoh bentuk deklarasi dan inisialisasi. Dan yang ketiga adalah assignment atau penugasan. Formatnya seperti ini, variable name, value. Ini sudah kita lakukan, ini contohnya. Ini yang dinamis, ini yang dinamis, ini yang dinamis. Tapi kita lihat juga yang statis, ini seperti ini. Di sini, statis ya. Nah, jadi ada tiga hal yang perlu kita mengerti, yaitu deklarasi dan inisialisasi, dan assignment. Kemudian variabel itu tipe datanya itu dibagi menjadi 2, yaitu tipe data primitif dan tipe data kelas. Tipe data primitif itu ada 8 tipe data, di mana masing-masing nanti dikelompokkan lagi. 4 yang pertama, byte, short, dan long itu masuk tipe data bilangan integer. Kemudian yang ini, float dan double itu masuk ke tipe data bilangan pecahan. Karakter, char yaitu tipe data karakter. Boolean, tipe data boolean. Sedangkan tipe data kelas itu adalah semua kelas itu dapat digunakan menjadi tipe data. Nah, barusan kita lihat lagi, kalau di baris ini, nah kita udah menggunakan satu tipe data lagi ya. Jadi kita menggunakan kelas scanner sebagai tipe data dari variabel kita. Nah, sebelumnya kita menggunakan string ya. Nah, jadi nanti akan kita lihat ke depannya bahwa semua kelas itu dapat digunakan menjadi atau sebagai tipe data dari suatu variabel. Oke. Nah, itu mungkin yang perlu kita pelajari mengenai variabel yang akan sering kita gunakan. Nah, kedepannya nanti kita akan coba lihat lagi bagaimana variabel berkolaborasi dengan operator dan fungsi-fungsi lain di Java. Kalau gitu, materi atau pengetahuan mengenai variabel cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di komen. Nanti akan dibantu dengan diberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.